Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Haikal Hasan dalam acara Oase Ramadan Rahmat Semesta Alam. Dan kali ini saya didampingi oleh seorang tokoh Tentara Nasional Indonesia yang luar biasa, Bapak Jenderal Joko Santoso. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu sekalian dan para pemirsa, kali ini kita akan membahas seperti biasa, Oase Ramadan akan membahas para nabi. Dan kali ini kita membahas seorang nabi yang luar biasa, seorang simbol dengan keteguhan, seorang simbol sebagai penasehat raja. Beliau adalah Nabi Yahya alaihi salam. Ibu udah tahu kisahnya belum? Saya ceritakan sedikit, Pak. Saya ceritakan sedikit ya, Pak ya. Gini, Pak dan ibu-ibu sekalian. Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah seorang nabi yang bukan raja, bukan juga seorang panglima. Tapi Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang nabi yang menjadi penasehat raja. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi contoh-contoh nabi. Ya, untuk zaman sekarang apapun telah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus Nabi Yahya, Pak. Jadi Nabi Yahya ini adalah seorang penasehat raja, dan suatu ketika si raja ini naksir. Kalau naksir sama siapa? Iya, naksir sama wanitanya nih. Seorang wanita yang wanita itu ya, Pak, tidak boleh dinikah. Tidak boleh dinikah. Dan si raja ini ya minta fatwa, tapi fatwanya udah dipesan. Kurang ajar nggak tuh, Pak ya? Jadi rajanya nih minta fatwa sama Nabi Yahya, tapi udah dipesan. Kata rajanya harus bilang boleh menikahi saudara. Jadi si raja ini mau menikahi saudaranya. Karena begitu naksirnya, Masya Allah. Zaman sekarang ada nggak begitu? Ada, cuma dalam cerita yang lain ya, Pak ya. Dalam bukan soal menikahi, tapi minta fatwa, tapi fatwanya udah dipesen nih. Begitu. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah Nabi Yahya alaihissalam tidak goyah. Tidak goyah. Jadi Nabi Yahya alaihissalam tetap dengan fatwanya. Jadi tidak boleh menikahi saudara. Nah, kira-kira gimana tuh, Pak? Menurut Pak Joko, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz, ibu-ibu yang saya hormati dari Majelis Taklim Al-Muhajidin. Al-Mujahidin ya? Jadi begini, sebenarnya sesuatu kejadian itu pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Ada maksudnya, yaitu pembelajaran. Umat sesudah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa sebagai seorang pemimpin raja itu harus bisa mendengar. Karena mendengar itu memerlukan kebesaran jiwa. Mendengar membutuhkan kebesaran jiwa. Hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mampu mendengarkan. Dan itu tidak terjadi pada raja yang jahat ini. Ya. Dia tidak mau mendengar, dan penasehatnya sudah benar. Kembali ke ayat 17 tadi ya, bahwa semuanya itu harus melalui satu proses yang benar. Proses yang benar. Jadi penasehat Nabi Yahya berpegang teguh kepada bahwa dia sebagai seorang penasehat harus mengatakan bahwa yang benar itu benar. Yang benar itu benar. Dan salah itu salah. Yang salah itu salah. Nah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, dalam aplikasi sekarang ya Pak Jenderal ya, dalam aplikasi sekarang ada tuh yang salah dibener-benerin, yang bener disalah-salahin. Nah, zaman dulu nih Pak, dari zaman dulu peristiwa itu sudah terjadi. Dan akhirnya Nabi SAW bertahan walaupun fatwa itu diperlukan oleh raja dan penguasa waktu itu bahwa boleh menikahi saudara, ya, tapi Nabi Yahya alaihissalam mengatakan tidak. Bayangin tuh. Ya. Nah, situasi yang terjadi pada zaman dulu itu terjadi pula pada sekarang. Bahwa ada kalanya
apabila kita tidak sesuai, ya nggak sesuai ini, kita mulai nggak suka. Padahal itu sebuah kebenaran. Mohon tanggapannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Panglima dan biasanya kita menyempatkan ada waktu untuk merenung. Nah, dalam renungan saya itu saya bekali anak buah saya dengan senjata namanya trisula. Trisula. Pada ujung yang tengah satu itu bahwa dia seorang prajurit yang militan dan profesional, itu jadi pegangan. Pada sula yang kedua itu adalah dia harus berpegang kepada etika dan moralitas. Jadi itu inti pokoknya bahwa kalau kita bekerja, bertugas, itu jangan menghitung untung rugi. Tapi menghitung apakah itu salah atau benar, apakah itu baik atau buruk. Subhanallah. Jangan menghitung untung dan rugi. Dan sula yang ketiga adalah kekuatan kultural, harus dipegang teguh. Di mana dia berdiri harus bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi itulah saya memberi sangu kepada para prajurit bahwa setiap tugas itu harus berpegang pada tiga hal. Tuh, bahwa semuanya harus profesional dan militan. Masya Allah. Militan itu tidak menyerah kepada keterbatasan yang luar biasa, ada. Luar biasa. Coba Ustadz, subhanallah ya. Perhatikan kata ibu-ibu tadi, ya. Bukan cuma sebagai seorang pemimpin, ibu-ibu juga nih, ibu-ibu juga ya dalam menentukan pilihan, jangan lihat untung ruginya, lihat benar salahnya. Yang benar ambil. Subhanallah. Menarik sekali ya. Nah, tapi kita harus ada jeda break sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Oase Ramadan, rahmat semesta alam akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.